Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu. Pada saat ini, suara Tan Yun terdengar di benak Tan Yun, "Yuner, menghadapi mata-mata dari berbagai pembuluh darah, kamu akan dengan berani melepaskan dan melakukan apa yang ingin kamu lakukan. Tak lama, tuanku akan orang-orang, menyebarkan kepadamu yang bertanggung jawab." Mendengar ini, senyum muncul di wajah Tan Yun. Dengan cara ini, Anda dapat mengendalikan seluruh situasi. Di platform tinggi nomor 1, kehampaan bergetar, dan Tan Tai Xuanzong dan Tan Tai Yu muncul entah dari mana dari Tan Yun. Setelah para penatua, diaken, dan murid memberi hormat, Tan Tai Xuanzong melambaikan tangan kanannya dan mengatur penghalang kedap suara, menutupi Tan Tai Yu, Tan Yun, dan Shen Subing. Ekspresi Tan Tai Xuanzong tiba-tiba menjadi sangat serius. "Yuner, kali ini pertempuran para Santo dan Santo di pembuluh darahmu telah berubah." Tan Yunjian mengerutkan kening, "Master Sekte, apa yang terjadi?" Tan Tai Xuanzong dengan cemas berkata, "Menurut kembalinya Eyeliner tersembunyi kami di berbagai pembuluh darah, nenek moyang dari 9 pembuluh darah sangat menghargai pertempuran yang menentukan ini, jadi mereka tidak hanya mengajarkannya kepada putra suci dan orang suci dari semua pembuluh darah, tetapi bahkan konsumsi mana, berikan pahala kepada putra suci dan wanita suci yang berpartisipasi dalam pertempuran yang menentukan." Master Sekte, siapa orang suci dan orang suci yang berpartisipasi dalam pertempuran yang menentukan? Apa kultivasinya? Pikir Tan Yunruo. "Yuner, ini yang ingin kukatakan padamu selanjutnya." Ekspresi Tan Tai Xuanzong menjadi lebih serius. Orang suci dari 5 jiwa dan 1 baris adalah orang suci, Song Sasha. Wanita ini mulai berlatih dalam senjata ajaib ruang dan waktu 10 tahun yang lalu, dan setelah 5 jiwa dan 1 garis leluhur lulus latihan, dia sekarang jiwa dari kekuatan 9 kali lipat. Adapun, leluhur masing-masing memiliki 5 jiwa dan 1 garis keturunan, dan tuannya belum tahu apa yang diajarkan genosida padanya. Garis Feng Lei sedang bertarung, Zheng Quan, keturunan leluhur agung dari garis Feng Lei. Orang ini sekarang adalah jiwa kesempurnaan agung, dan praktiknya tidak menyenangkan. Putra suci yang bertarung di garis jiwa binatang adalah cicit dari leluhur besar Situ Wuhen dari garis angin dan guntur, Situ Hao. Sekarang dia berada dalam kesempurnaan besar garis jiwa dengan yang tidak menyenangkan, teknik. Itu adalah orang suci yang bermain di garis jiwa kuno, Zhao Bijun, yang juga berada di garis jiwa kesempurnaan besar. Petik 2. Setelah beberapa saat, Tan Tai Xuanzong memberitahu Tan Yun nama dan basis kultivasi orang-orang suci dari semua pembuluh darah yang berpartisipasi dalam pertempuran yang menentukan. Kecuali 5 jiwa dan 1 baris Santo Song Sasha, 8 orang lainnya semuanya berada di tingkat jiwa Dzogchen. Mendengar ini, Tan Yun berkata sambil tersenyum, Tuan Sekte tua, jangan khawatir, mereka tidak akan menjadi lawan saya." Mendengar ini, ekspresi Tan Tai Yu dan Tan Tai Xuanzong terkejut, dan mata mereka penuh antisipasi. Selanjutnya, Tan Tai Xuanzong mengangkat alam kedap suara dan mengorbankan perahu roh, memungkinkan semua orang di dojo berjasa terbang ke pintu keluar alam suci berjasa setelah menaiki perahu roh. Setelah Lingzu terbang keluar dari tanah suci berjasa, ia melaju ke Huangfu Gusan jauh. "Yuer, datang ke sini." Tan Tai Xuanzong memanggil Huangfu Yu ke ruang pelatihan di perahu roh. "Ayah, mengapa kamu mencari putrimu?" Tan Tai Xianer, yang menyamar sebagai seorang pria, memulihkan suara wanitanya yang indah seperti hujan-hujan. "Tidak ada yang istimewa, ayah hanya ingin berbicara dari hati ke hati denganmu." Tan Tai Xuanzong tersenyum dan berkata, "Xianer, bagaimana? Apakah kamu puas?" "Puas? Apa yang membuatmu puas?" Tan Tai Xianer mengangkat alisnya, penuh keraguan. "Tentu saja, ayah bertanya padamu apakah kamu puas dengan calon suamimu." Tan Tai Xuanzong berkata. Mendengar ini, Xianer Tan Tai langsung mewarnai pipinya, kepalanya terkulai, dan dia berkata dengan malu-malu, "Ya." "Hahaha." Tan Tai Xuanzong tertawa terbahak-bahak, ayah berkata, "Bagaimana mungkin putriku yang berharga tidak menyukai Yuner pria yang baik?" "Ayah, tapi..." Tan Tai Xianer tidak bisa berbicara. "Tapi apa?" Tan Tai Xuanzong bertanya. Tan Tai Xianer menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan jujur, "Ayah, iya, putriku menyukai Tan Yun, tetapi dia tidak selalu menyukai putrinya. Yang mengatakan, putriku yang berharga cantik alami, dan dia tidak lebih buruk dari Meng Jiao dan Xiao dalam hal kecantikan."
Bagaimana mungkin Tan Yun tidak menyukaimu? Tantai Xuanzong berkata, dia pasti akan menyukainya. Ayah, kamu masih belum mengerti kepribadian Tan Yun. Tantai Xianer berkata, Tan Yun adalah orang yang sangat berprinsip, dan dia bukan orang yang bejat. Jika putrinya cantik, dia pasti akan menyukainya. Putri, kamu telah berubah. Tantai Xuanzong memandang Tantai Xianer dengan penuh kasih sayang, dengan bercanda berkata, pada awalnya, tetapi Anda berkata, Tan Yun sudah memiliki Xiao dan Meng Chao. Anda masih mengatakan dia terganggu, mengapa sekarang mengatakan dia tidak terlihat baik lagi? Ayah, itu karena putriku kemudian mengetahui bahwa Tan Yun, Meng Gu, dan Xiao bertemu dan saling mengenal, sehingga Tan Yun bukan orang yang bernafsu. Tantai Xianer berkata, dan berkata dengan sedih, ada juga ayah, sebenarnya Tan Yun juga punya tunangan. Apa, ada satu lagi? Tantai Xuanzong tiba-tiba terpana, dan berkata dengan terkejut, siapa itu? Beritahu ayahmu. Namong Yukin. Tantai Xianer berkata dengan jujur. Xianer, siapa yang kamu bicarakan? Senyum di wajah Tantai Xuanzong tiba-tiba menghilang, jangan bilang ayah, Tan Yun dan orang suci dari Istana Abadi berhubungan lagi. Aku benar-benar marah, bagaimana Yuner bisa terlibat dengan Santo Sekte musuh. Melihat Tantai Xuanzong yang tidak bisa menahan amarah, Tantai Xianer berkata dengan tergesa-gesa, ayah, kamu mendengar dari putrimu, bukan itu yang kamu pikirkan. Ayah, sebenarnya Tan Yun dan Namong Yukin. Kemudian, Xianer Tantai mengambil Namong Yukin, yang dibesarkan dalam keluarga Tan sejak kecil, sampai hari dia menikah dengan Tan Yun, Duan Changtian datang ke rumah Tan dan secara paksa mengambil Namong Yukin dan memberitahu Xuanzong tentang Tantai. Tantai Xuanzong tergerak ketika mendengar ini. Dia tidak mengharapkan pengalaman yang begitu kejam antara Tan Yun dan Namong Yukin. Pada saat yang sama, Tantai Xuanzong hanya bisa menerima kenyataan bahwa calon menantunya memiliki wanita lain. Ayah, sebenarnya, putriku sekarang menyukai Tan Yun, hanya angan-angan. Dia sudah memiliki 3 tunangan yang cantik. Putriku benar-benar khawatir. Tan Yun akan menolakku ketika dia mengetahui bahwa aku adalah putrinya. Tantai Xianer mengerutkan mulutnya. Berbicara tentang kekhawatiran di hati saya. Setelah mendengar ini, Tantai Xuanzong menatapnya dengan ekspresi serius. Xianer, jangan khawatir, Yuner akan menikahimu, dia akan. Ayah, mengapa kamu begitu yakin? Tantai Xianer bertanya dengan bingung. Aku belum bisa memberitahumu. Tantai Xuanzong tersenyum dan berkata setelah bermain teka-teki, Xianer, kamu pergi dan panggil Tan Yun masuk. Ayah ada hubungannya dengan dia. Iya, setelah menjawab jawabannya, Xianer Tantai keluar dari ruang pelatihan dan datang ke dek kapal roh. Kepada Tan Yun, yang sedang berbicara dengan Mu Menggu dan yang lainnya, berkata, Tuan Muda Sekte, Tuan Sekte sedang mencari Anda. Setelah Tan Yun menjawab, dia berjalan menuju ruang pelatihan, dan ketika dia melewati Tantai Xianer melanjutkan suara pria sebelumnya, Saudara Tan, Tuan baru saja menanyakan sesuatu. Saya memanggil Namong Yukin tunanganmu. Saya memberitahu Master Sekte tentang masalah ini. Tuan mungkin menemukan Anda untuk ini. Tan Yun tersenyum, iya, tidak apa-apa. Aku berencana mencari kesempatan untuk memberitahu penguasa tentang masalah ini. Dengan itu, Tan Yun memasuki ruang pelatihan. Yuner, aku juga mendengar apa yang dikatakan Kei Yuer padamu. Tantai Xuanzong berkata sambil tersenyum, saya hanya ingin tahu bagaimana Anda akan berurusan dengan Namong Yukin dan Shen Hun Xiangong di masa depan. Tan Yun berkata tanpa ragu, hancurkan Istana Abadi dan nikahi Yukin. Yukin awalnya adalah istri murid, dia bukan milik Istana Shen Hun Xian, atau dinasti suci Namong, hanya muridnya. Setelah mendengarkan, Tantai Xuanzong berkata dengan penuh arti, Tuan percaya padamu. Hari berikutnya, waktunya akan tiba. Pertempuran hidup dan mati akan datang. Pada saat ini, di atas gunung kuno Huangfu, yang lurus ke awan, ratusan perahu roh yang penuh dengan orang ditangguhkan. Turun ke murid luar, hingga leluhur dari pintu suci, leluhur datang sesuai jadwal, dan datang ke Huangfu Gusan untuk menyaksikan pertempuran hidup dan mati antara Tuan Muda dan orang suci dan wanita dari semua lini. Ledakan, suara yang dalam masuk ke telinga mereka, dan semua orang membungkuk untuk melihat, tetapi melihat bahwa pintu kuil Huangfu di puncak telah terbuka. Kemudian, Tantai Xuanzong memimpin. Di belakangnya adalah Master Sekte Tua Tantai Yu,
dan di belakang Tan Taiyu adalah Tan Yun, yang tidak senang atau sedih, tetapi dengan ekspresi dingin. Di belakang Tan Yun adalah leluhur kedua penegak hukum Guan Xuankong, leluhur ketiga Guan Xuankui, dan 22 leluhur lainnya dari alam dewa. Bawahanku telah melihatnya, Tuan, Tuan tua, dan Tuan muda. Di kapal roh, ada ratusan leluhur dari berbagai aliran, memberi hormat kepada Tan Tai Xuanzong, Tan Yun, dan Tan Taiyu. Bawahan melihat Master Sekte tua, dan Master Sekte muda. Turun ke pintu luar, hingga tingkat tinggi dari 10 urat pintu suci, mereka berlutut di perahu roh. Para murid memberi hormat kepada Master Sekte tua, dan Master Sekte muda. Segera, lebih dari 7 juta murid berteriak serempak dan membungkuk bersama. Tidak ada upacara. Tan Tai Xuanzong mengangguk dengan ekspresi agung. Sekte Tuan Xie. Semua orang bangkit dan penonton terdiam. Memanggil. Ketika Tan Tai Xuanzong Qian Kun Ring berkedip, seberkas cahaya putih membubung ke langit, berubah dari kehampaan menjadi istana hari yang bersih setinggi 100 kaki. Berdengung. Kekosongan terombang-ambing, dan istana surgawi meroket saat lautan awan bergulung, dan menjadi setinggi ribuan kaki saat bernafas. Di bawah 9.999 anak tangga menuju Tiangong, alun-alun putih seperti gumpalan tumbuh dengan cepat dari lautan awan. Setelah 3 napas, alun-alun Tiangong yang megah mencapai radius 500 mil. Memanggil. Dengan suara siulan yang cepat dan cahaya putih lainnya, ia naik ke langit dari cincin Xuanzong Qiankun Tantai, dan ketika melesat ke tengah lapangan Tiangong, ia berubah menjadi platform mengambang melingkar dengan radius 50.000 kaki. Selanjutnya, Tan Tai Xuanzong mengorbankan sebuah bangunan batu giok dari Qiankun Ring, yang setinggi 1000 meter, dan terbang ke bawah di depan lapangan Tiangong. Di bagian atas Yulou, ada kursi atas, tengah dan bawah. Tan Tai Xuanzong dan Tan Taiyu menghilang dalam sekejap dari puncak-puncak gunung kuno di Huangfu. Saat berikutnya, ayah dan anak itu muncul di kursi atas Yulou. Selanjutnya, 22 leluhur penegak hukum, dan lebih dari 100 leluhur Jiumai, menjarah Yulou dan duduk di kursi tengah. Akhirnya, Jun Yuanfeng dan kepala Jiumai dari gerbang suci, Shen Suzhen, melayang ke udara dan mendarat di kursi di bawah Yulou. Lebih dari 7 juta murid menyapu perahu roh dan berdiri rapi di sekitar platform terapung. Sister Shen Suzhen dan Shen Subing, melihat ke samping ke arah Gongsun Yangchun yang sedang duduk di kursi roda, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Paman, apa ranah Gongsun Yangchun? Shen Suzhen, yang berada di alam urat surgawi 3 kali lipat, tidak dapat melihat alam Gongsun Yangchun, dan berkata kepada Xuanzong Tantai. Suzhen, dia adalah tingkat ke-7 dari alam Vena ilahi. Kamu dan Subing belum menjadi lawannya. Jangan bertindak gegabah secara pribadi. Setelah Tantai Xuanzong mentransmisikan suara, dia memandang Yuan Fengjun di kursi bawah, dan memerintahkan, Tuan Penatua Penegak Hukum, mari kita mulai. Bawahan patuh. Jun Yuanfeng berdiri, menatap 7 juta orang di lapangan Tiangong, dan berkata dengan keras, tantang Tuan muda untuk keluar dari antrian. Begitu dia selesai berbicara, seorang wanita rok merah muda yang cantik dan acuh tak acuh memancarkan jiwa 9 kali lipat. Dari murid 5 jiwa dan 1 denyut nadi, dia mengambil langkah lembut, lagu Sasha, Santo dari 5 jiwa dan 1 denyut. Saat Song Sasha keluar, segera, ratusan ribu 5 murid jiwa bersorak dengan penuh semangat. Zheng Quan, putra bijak Feng Lei. Pada saat ini, seorang pria yang sangat bermartabat melangkah keluar dari depan murid Feng Lei. Situ Hao, putra suci jiwa binatang. Seorang pria yang sehalus seorang sarjana juga berjalan keluar dari formasi. Putra suci Yan Risen, orang suci Zhao Bijun dari jiwa kuno. Pilves Sel Sein San Jin Saoxian. Fumai Sengzi Pang Yuan. Ketika 7 Kimai yang kuat keluar dari antrian, tidak ada seorang pun di barisan dan Kimai. Feng Yun, leluhur agung Yulou, berkata dengan acuh tak acuh, saya mendukung Tan Yun sebagai tuan muda, jadi, abstain. Mendengar itu, ada ratusan leluhur di setiap nada, meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka pikir Feng Yun menyanjung. Pada saat ini, leluhur agung Zhong Libo di kursi, menatap Tan Yun yang berdiri tegak di alun-alun, berkata dengan suara yang dalam, Tuan muda sekte, kemarin, biarkan Xie Juechen mengundang Anda untuk datang ke alam suci, Anda kenapa menolak? Namun, kata-kata Tan Yun selanjutnya menyapu wajah Zhong Libo dan paru-parunya meledak.
Tetapi melihat Tan Yun menatap Zhong Libo di menara giok dengan wajah menjijikkan, dia dengan sengaja mengangkat suaranya, "Zhong Libo, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan secara langsung, mengapa Anda diam-diam mengirimkan suara kepada tuan muda ini? Kenapa? Kemarin kamu meminta Xie Juechen untuk meminta tuan muda ini pergi ke alam suci urat nadi instrumen, dan tuan muda ini harus pergi. Ini konyol. Saya adalah tuan sekte muda, dan jika bawahan Anda ingin bertemu dengan tuan sekte muda, Anda harus membiarkan tuan sekte muda lari kepada Anda. Kamu pikir kamu ini apa?" Begitu ini dikatakan, para penonton menjadi gempar. Wajah Old Zhong Libo memerah, dan menahan keinginan untuk meremas Tan Yun dengan satu tangan. Dia berdiri dan dengan hormat berkata, "Bawahan tahu kesalahan mereka, tolong maafkan saya." "Oke, tuan muda ini tidak peduli padamu seperti kamu." Tan Yun melirik Zhong Libo, nada hangatnya, yang membuat wajah lama Zhong Libo kusam, pipinya panas, seolah-olah dia ditarik oleh Tan Yun di depan umum tamparan di wajah. Dia adalah kepala pelayan keluarga Zhongli. Apakah dia pernah dihina seperti itu? Zhong Libo mengamati murid-murid Qimai, dan segera, raungan terdengar di benak seorang murid laki-laki kekar, "Wu Yi, jika kamu bertemu Tan Yun nanti, bunuh dia untuk leluhur yang agung." Mendengar ini, Wu Yi menganggukkan kepalanya dengan berat, dan kemudian mengambil langkah dominan. "Wu Yi, putra pembuluh darah instrumental." Tuan Yuan Feng berkata kepada Ruo Hongzong, "Selanjutnya, kita akan membuat keputusan lotere untuk menantang perintah Tuan Muda." Setelah itu, 8 orang yang menantang Tan Yun melakukan inspeksi acak. Penatua penegak hukum ini mengumumkan. Yuan Feng Jun berkata dengan keras, "Orang yang menantang penguasa muda pada gilirannya, Santo 5 jiwa dan 1 baris, Song Sasha." Dalam adegan kedua, Zheng Quan, putra Feng Lei. Adegan ketiga, Zhao Bijun, orang suci dari jiwa kuno. Adegan keempat, Pang Yuan, putra suci Fumai. Adegan kelima, Wu Yi, Santo pembuluh darah. Adegan keenam, putra suci dari jiwa suci, Yan Risen. Adegan ketujuh, Jin Shaoxian, putra suci Danmai. Adegan kedelapan, Situ Hao, putra suci dari jiwa binatang. Jun Yuan Feng tiba-tiba berkata, "Menurut perjanjian 9 tahun, hari ini adalah pertempuran hidup dan mati antara 8 orang dan Tuan Muda. Jika Tuan Muda Sekte sayangnya jatuh, penantang yang bertahan akan memainkan permainan, mengatakan bahwa jika dia bisa memenangkan kejuaraan, dia adalah Tuan Sekte Muda. Pertempuran menentukan hidup dan mati dimulai, tidak ada yang bisa ikut campur." Sekarang tetua penegak hukum mengumumkan bahwa pertempuran untuk menantang tuan yang lebih rendah akan secara resmi dimulai. Wow, sebuah afterimagecian menyapu platform terapung besar dan berubah menjadi Tan Yun mengenakan jubah hijau. Di kursi tengah Yulou, leluhur agung 5 jiwa, Wei Ye, perlahan bangkit, menatap Song Sasa di lapangan Tiangong, dan berkata dengan sungguh-sungguh. "Gadis penyanyi, kamu telah mundur selama 10 tahun. Selama periode ini, leluhurku dari 5 jiwa dan 1 garis keturunan telah mengajarimu semua jenius. Hari ini kamu tidak hanya berjuang untuk masa depanmu sendiri, tetapi juga untuk kehormatan 5 jiwaku, mengerti?" Mendengar itu, Song Sasa tampak seperti seorang wanita yang menolak untuk mencukur alisnya. "Murid mengerti, leluhur dapat yakin, murid akan membunuh Tuan Muda. Yah, pergi, jangan biarkan leluhur ini turun." Wei Ye berkata dengan harapan. Mendengarkan percakapan antara keduanya, ratusan ribu murid di 5 jiwa dan 1 baris penuh dengan emosi. Di sisi lain, ayah dan anak Tantai Yu dan Tantai Xuanzong menunjukkan sedikit mencibir. Tan Yun di platform terapung, dalam hembusan angin, tampak tenang, dan pupil bintangnya mengungkapkan arti mengendalikan situasi secara keseluruhan. Dia tidak melihat ke-8 pria kuat dari berbagai garis yang akan menantangnya di alun-alun, karena dia tidak repot-repot melihat mereka. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat semua sekte tingkat tinggi di Yulou. Meskipun nadanya ringan, dia penuh dengan arogansi dan dominasi. "Kalian semua ditakdirkan untuk kecewa hari ini, dan aku ditentukan oleh Tan Yun sebagai Tuan Muda. Juga, semua garis keturunanmu menantang apa yang disebut jenius dari Tuan Muda ini. Tuan Muda ini membunuh mereka seperti anjing." Mendengar itu, nenek moyang dari 8 kapal tidak sabar untuk membuat Tan Yun kram. "Tuan Muda Sekte, bawahan Anda dengan baik hati mengingatkan Anda untuk tidak berbicara terlalu penuh.
Wei Yepi tersenyum dan berkata tanpa senyum, seringkali akhir permainan terlalu penuh, sangat menyedihkan. Pada saat ini, semua murid di barisan pelayanan berjasa berteriak serempak, Tuan Muda itu perkasa. Tuan Muda Sekte, kamu sangat menghela nafas. Di lapangan Tiangong, Song Sasa membalik tangannya, dan pedang terbang dengan atribut 5 elemen muncul dari udara tipis. Berdengung. Tiba-tiba, aliran kekuatan emas, kayu, air, api, dan tanah memenuhi tubuhnya, memikirkan pusaran 5 elemen mempesona yang menyelimuti tubuhnya yang ramping. Dalam pusaran 5 elemen Baizang, aura kuat yang dekat dengan kesempurnaan besar alam Vena jiwa terpancar, membuat jutaan murid ketakutan. Membunuh. Song Sasa memegang pedang terbang, menggerakkan pusaran 5 elemen yang agung, bangkit dari alun-alun, membawa kehampaan yang runtuh ke langit di atas kepala Tan Yun. Dia akan menggunakan keahlian uniknya untuk membunuh Tan Yun di bawah. Wanita suci itu perkasa, wanita suci itu perkasa. 5 jiwa dan ratusan ribu murid mengagumi dan bersorak. Di kursi Yulou, Wei Ye dan 19 leluhur alam ilahi lainnya, beberapa tersenyum cemerlang seperti bunga krisan yang mekar, dan beberapa tersenyum dengan janggut mereka. Di mata 19 leluhur, Song Sasa, yang dilatih bersama oleh dirinya sendiri dan orang lain, tidak akan pernah kalah dari siapapun, meskipun itu adalah pembuluh jiwa tingkat ke-9. Adapun Tan Yun dengan tingkat jiwa ke-6, mereka tidak peduli sama sekali. Dalam pandangan mereka, ketika Tan Yun berada di tahap ketiga dari alam jiwa suci 9 tahun yang lalu, dia membunuh lawan jiwa suci. Realm Dzogchen, menunjukkan kekuatan tantangan lompatan katak yang menantang. Tapi mereka masih tidak percaya bahwa Tan Yun bisa mengalahkan Song Sasa yang telah dilatih oleh dirinya sendiri dan orang lain. Dalam analisis terakhir, mereka selalu sangat percaya bahwa semakin tinggi ranah, semakin menantang kemampuan untuk menantang hukum besi. Namun, kali ini mereka membuang muka lagi, dan ketika adegan berikutnya tercermin. Di mata 8 Mai tingkat tinggi, senyum di wajah mereka menghilang. Terutama 19 leluhur dari 5 jiwa, merasakan kejutan dan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di mata publik, sebelum Song Sasha di atas platform mengambang mengambil tindakan, Tan Yun bangkit dari meja ke langit, tiba-tiba menabrak pusaran 5 elemen yang indah, dan mengangkat telapak tangannya ke wajah Song Sasha. Terjebak. Kecepatan Tan Yun sangat cepat sehingga Song Sasha tidak bisa bereaksi sama sekali, jadi wajah Tan Yun tertarik. Gigi dan darah bercampur menjadi satu dan keluar dari mulutnya. Seluruh tubuhnya seperti layang-layang dengan kabel putus. Suami, aku, Tan Yun, adalah tuan muda yang baru saja naik ke posisi sesuai dengan kata-kata terakhir dari tuan leluhur, kamu berani merebutnya. Tamparan pertama, itu adalah tuan muda yang mengajarimu untuk tuan leluhur. Tamparan kedua ini untuk tuan muda menggantikan tuan tua dan mendidikmu. Begitu suara itu jatuh, Tan Yun menunjukkan langkah suci dan menghilang begitu saja. Detik berikutnya, dia muncul di hadapan Song Sasha yang tidak bisa mengelak, dan menamparkan wajahnya dengan tamparan di wajah. Setelah 2 tamparan di wajah, Song Sasha ditampar di wajah Venus. Ketika dia hendak melawan, Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, tamparan ketiga, aku akan mengajarimu alih-alih tuan. Terjebak. Apa? Song Sasha menjerit dan tercengang lagi tanpa bisa dikenali. Sebelum dia mendarat, suara seperti kematian terdengar dari telinganya. Tamparan keempat adalah untuk memberitahu Anda bahwa Anda adalah semut di depan tuan muda ini. Tidak, aku tidak ingin mati. Jeritan tragis Song Sasha berhenti tiba-tiba, dan seluruh kepala Tan Yun meledak. 9 urat jiwa 5 elemen di kolam spiritualnya musnah. Pola, ledakan. Dalam pertumpahan darah, mayat tanpa kepala Song Sasha jatuh dari langit di platform tinggi yang keras dan berubah menjadi segumpal daging. Diam, diam. Keheningan yang mematikan. Kecuali Tuoba Yingying, termasuk Tan Taiyu dan putranya, tidak ada yang mengira Song Sasha akan sangat rentan terhadap Tan Yun. Rentan. Saat berikutnya, di antara lebih dari 7 juta murid, ada keributan. Ya Tuhan, Tuan Muda Sekte terlalu kuat, kan? Ya, Tuan Muda Sekte hanya tingkat ke-6 dari alam meridian jiwa, sementara lagu suci Sasa masih tingkat 9 dari alam meridian jiwa, tetapi di depan Tuan Muda Sekte, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ini menakutkan. Kekuatan Tuan Muda Sekte kita benar-benar terlalu kuat, Song Sasa tidak memiliki kesempatan untuk melakukan latihan sama sekali. Itu benar.
Tuan Muda Sekte membunuh Song Sasa hanya dengan kecepatan. Petik 2. Petik 2. Saat para murid berteriak, Wei Ye di kursi Yulou, dan 18 leluhur 5 jiwa, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Mereka tidak menyangka bahwa mereka bahkan meneruskan Kung Fu Song Sasa, tiba-tiba menaikkan ranahnya ke ranah jiwa meridian tingkat 9, tetapi pada akhirnya, semua usaha mereka sia-sia. Di sisi lain, Feng Yun, leluhur besar formasi, menatap Tan Yun, dia semakin menyukainya. Feng Qingcheng mengerutkan kening, bertanya-tanya apa yang harus dipikirkan. Nenek moyang lain dari berbagai pembuluh darah tampak agak malu, kecuali 2 orang. Salah satunya adalah leluhur agung dari jiwa binatang, Si Tu Hen. Dia penuh percaya diri pada cicitnya Si Tu Hao. Dia merasa bahwa Si Tu Hao juga bisa dengan mudah membunuh Song Sasha. Yang kedua adalah Jin Xianghai, leluhur besar Danmei. Dia bangga dengan Jin Shaoxian, tuan muda klan Jin, dan dia pasti akan menonjol dan menjadi tuan muda. Pada saat ini, Jun Yuan Feng berteriak dengan penuh semangat, tuan muda sekte pertama menang. Sekarang tetua penegak hukum mengumumkan bahwa putaran kedua putra suci Feng Lei, Zheng Quan, akan mulai menantang tuan muda. Begitu kata-kata itu jatuh, Zheng Quan di lapangan Tiangong memandang Tan Yun yang berdiri di langit di atas platform terapung. Dia tampak meringkuk, dahinya dipenuhi butiran keringat. Dia pemalu, meskipun dia tidak takut dengan kecepatan Tan Yun, tetapi dia selalu merasa bahwa Tan Yun tidak memainkan kecepatan tercepat. Dia punya firasat bahwa begitu dia sampai di platform terapung, dia mungkin tidak akan bisa bertahan lagi. Zheng Shengxi, tidakkah kamu mendengar apa yang dikatakan tetua penegak hukum? Jun Yuan Feng berkata dengan sungguh-sungguh. Zheng Quan menutup telinga, berkeringat, dan menatap Zheng Long, leluhur agung Feng Lei di Yulou, dengan tatapan ngeri, cucu buyut, Cicit bukanlah lawan dari Tuan Sekte Muda, Cicit tidak akan menantang, Cicit akan mundur. Zheng Long mengepalkan tinjunya, dan kemudian berbalik menghadap Tantai Xuanzong, membungkuk dalam-dalam, berdaulat. Tanpa menunggu Zheng Long berbicara, dia diinterupsi oleh Tantai Xuanzong yang melambaikan tangannya. Suzerain ini tidak keberatan, selama Raja Muda itu setuju. Zheng Long menarik napas dalam-dalam, berbalik untuk melihat Tan Yun yang berdiri di atas platform mengambang di langit, dan membungkuk dalam-dalam, Tuan Muda Sekte, bawahan Anda adalah cicit Kuaner, bawahan, berikan nyawa Kuaner, benar. Hahaha, ahahaha. Tan Yun tiba-tiba tertawa, tawanya penuh kebencian dan kesombongan. Tan Yun mengacungkan satu jari, menunjuk ke arah Zheng Long, dan berkata dengan suara keras, 9 tahun yang lalu, ketika saya bertahta, siapa yang mengangkatnya dan menantang saya? Ini Zheng Long, kamu. Tan Yun menunjuk ke leluhur dari berbagai pembuluh darah lagi, kamu mengungkitnya. Setelah jeda, Tan Yun menatap Zheng Long dengan tegas, dan berkata dengan dingin, kamu hanya cicit, jadi kamu tidak ingin dia mati. Bagaimana dengan saya? Saya juga memiliki orang tua dan kakek. Mereka juga hanya memiliki putra dan cucu saya. Jika aku bukan lawan cicitmu hari ini, dan aku memohon belas kasihan padanya, apakah menurutmu dia akan melihat orang tua dan kakekku dan memaafkanku? Mendengar ini, Zheng Long menghela nafas dan membuat gerakan yang menggerakkan semua orang. Itu adalah Zheng Long, yang merupakan leluhur besar angin dan guntur, berlutut di depan semua orang, dan bertobat, Tuan Sekte Muda, tolong bawahan saya. Tan Yun bergeming, ekspresinya tenang dan mengerikan, Zheng Long, bangun. Tidak ada gunanya bertanya pada Tuan Muda ini. Ingat, Zheng Quanruo sudah mati, pembunuh sebenarnya bukanlah Tuan Muda ini, tapi, kamu. Sejak kamu memprotes kenaikanku ke tahta Tan Yun 9 tahun lalu, hasil cicitmu hancur. Setelah mendengar ini, Zheng Long, yang berlutut, sangat marah sehingga tubuh lamanya bergetar hebat. Dia tidak menyangka bahwa dia akan berlutut untuk Tan Yun, dan Tan Yun tidak akan membiarkan cicitnya pergi. Kakek yang hebat, bangun, jangan tanya dia. Zheng Quan di lapangan Tiangong meraung dengan mata merah, leluhur yang hebat, kebaikan Anda kepada Kuaner, Kuaner mengingatnya. Jika Kuaner sayangnya terbunuh hari ini, orang tuamu harus menjaga dirimu sendiri. Boom, boom, boom. Begitu kata-kata itu jatuh, Zheng Quan menghadap Zheng Long di Yulou, dan bersujud 3 kali. Setiap kali dia bersujud, kepalanya membentur tanah dengan keras, menyebabkan kulit dahinya retak. Tan Yun, Ben Shengxi bertarung denganmu. Zheng Quan berteriak dan berdiri,
kakinya tidak lagi gemetar, dan tidak ada lagi rasa takut di matanya. Jelas, dia masih memiliki tulang punggung. Merayu. Tiba-tiba, dia melangkah ke udara dalam angin puyuh, secepat kilat, dan membawa kekuatan guntur sepanjang 100 meter untuk membunuh Tan Yun di atas platform terapung. Teknik guntur 9 langit yang mendalam Lei Zhen 9 surga. Boom! Pada saat yang sama, Zheng Quan melakukan fakultas yang diajarkan kepadanya oleh Zheng Long, dan dalam sekejap, guntur yang menggelegar datang dari hamparan luas langit yang cerah. Berdengung. Detik berikutnya, guntur mendalam 9 hari yang tebal dalam ember, seperti naga guntur yang ganas, turun dari langit dan menelan kehampaan yang luas. Guntur mendalam 9 hari yang membanjiri langit dan bumi, ketika turun secara vertikal, runtuh ke langit dengan radius 10.000 meter, dan auranya sangat mengejutkan. Saya akan membunuh kamu. Zheng Quan mencubit Fa Jue dengan tangan kirinya, menari dengan bilah tangan kanannya, dan di bawah berkah angin, dia membunuh Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun menghadapi guntur yang menakutkan selama 9 hari di atas kepalanya. Sebuah busur ditarik di sudut mulutnya, dan dia masih berdiri di udara. Mata Dewa Hongmeng. Tepat saat petir mendalam 9 surga membombardir Tan Yun tiba-tiba menembakkan 2 lampu merah misterius di pupilnya, menusuk mata Zheng Quan. Kuaner, jangan menatap matanya. Zheng Long berteriak serak di lantai atas. Namun, sudah terlambat. Tan Yun dapat dengan mudah mengendalikan murid surgawi dari pembangkit tenaga listrik tingkat pertama dari alam Vena surgawi biasa, dan pada saat ini dengan mudah mengendalikan alam jiwa Zheng Quan. Segera, ekspresi Zheng Quan menjadi tumpul, dan dia akan jatuh ke dalam kehampaan, dan guntur mendalam 9 hari yang akan menelan Tan Yun, langsung runtuh ke udara. Wow, ketika sosok Tan Yun melintas, dia muncul ribuan kaki jauhnya. Ketika tangan kirinya mencubit bagian belakang leher Zheng Quan, dia mengangkat mata ilahi Hongmeng. Pada saat yang sama, 5 jari tangan kanannya terbuka, dan dia mencubit tangan kanan Zheng Quan yang memegang pisau seperti kilat. Tidak, retakan. Dalam teriakan Zheng Quan membunuh babi, Tan Yun mengerahkan kekuatan pada 5 jari tangan kanannya, percikan darah, dan jari-jari yang patah terbang, menghancurkan tangan kanan Zheng Quan, dan segera mengambil pisau panjang di tangannya. Kuaner. Di lantai atas, Zheng Long menangis. Putra suci. Di lapangan Tiangong, ratusan ribu murid Vena Angin dan Guntur berteriak dengan ekspresi sedih. Tan Yun menatap semua orang di antara hadirin, dan mengucapkan setiap kata, mulai sekarang, siapapun yang berani tidak mematuhi Tuan Muda, Zheng Quan akan berakhir denganmu. Pompa. Dengan mengatakan itu, Tan Yun memegang pisau di tangan kanannya dan memotong tenggorokan Zheng Quan. Segera, Tan Yun melepaskan mayat Zheng Quan dengan tangan kirinya, dan memotong mayat itu dengan pisau di tangan kanannya. 2 mayat jatuh ke dalam kehampaan, dan 10 urat nadi atribut angin dan gunturnya akan lepas dari kepalanya. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan pisau panjangnya membuka kepalanya, dan nadi jiwanya terbang ke kehancuran. Kuaner, cicitku. Di lantai atas, Zheng Long patah hati. Dalam sekejap mata, dia tampak berusia 10 tahun. Tuan Muda Sekte itu perkasa. Garis layanan berjasa, dan bahkan semua murid penegak hukum, berteriak serempak. Sejak 9 tahun yang lalu, Jun Yuanfeng telah memberikan perintah kepada murid penegak hukum, diaken, dan tetua dari gerbang luar, gerbang dalam, gerbang abadi, dan gerbang suci, dan faksi penegak hukum menganggap Tan Yun sebagai yang utama. Oleh karena itu, sekarang murid penegak hukum, murid yang berjasa, dapat digambarkan sebagai pembenci dan musuh yang sama, saling menghormati seperti tamu. Zhao Bijun, yang telah menyaksikan Tan Yun membunuh 2 orang kuat berturut-turut, terkejut dengan Huarong ketika dia memikirkan duel berikutnya dengan Tan Yun. Di lantai atas, Yuan Feng Jun tersenyum dan berkata dengan keras, game kedua, Tuan Muda akan menang. Di game ketiga berikutnya, Zhao Bijun, orang suci dari keluarga jiwa kuno, menantang Tuan Muda. Tanpa menunggu Jun Yuan Feng berbicara, dia sedikit dipotong oleh Tan Yun, tunggu. Tuan Muda Sekte, apa pesananmu? Jun Yuan Feng berkata dengan hormat. Tan Yun merendahkan, dengan seringai di sudut mulutnya, selanjutnya, mari kita Zhao Bijun, Fumai Sengzi Pang Yuan, Kimai Sengzi Wu Yi, dan Senghunyi Sengzi Yan Risen, kalian berempat berkumpul. Master Sekte, aku akan mengirimmu ke jalan bersama.
Kirim kalian di jalan bersama. Hanya 7 kata, betapa mendominasinya ini. 7 karakter yang tertinggal di telinga lebih dari 7 juta murid, suara acuh tak acuh ini membuat para murid bergidik. Anda tahu, mereka berempat adalah jiwa yang sangat sempurna. Di lantai atas, Tan Taiyu, Tan Tai Xuanzong, Shen Subing, serta Mu Mengyao, Zhong Wuxiao, Sue Zian, dan Huang Fu Yingying di lapangan Tiangong. Pada saat ini, tidak ada kekhawatiran atau kecemasan di mata mereka. Sampai hari ini, mereka sudah mempercayai setiap kata yang Tan Yun katakan, dan sejak Tan Yun berkata begitu, mereka pasti akan membunuh keempatnya. Di sisi lain, 4 leluhur besar tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas secara rahasia. 4 leluhur besar saling memandang, dan kemudian mendorong Zhao Bijun, Pang Yuan, Wu Yi, dan Yan Risen untuk bertarung sampai mati. Jin Xianghai, nenek moyang Dan Mai, diam-diam bertanya, mungkinkah Tan Yun, bajingan kecil, tahu bahwa Tuan Muda Jin kuat, jadi dia tidak berani membiarkan Tuan Muda Jin bergabung dengan keempatnya. Demikian pula, leluhur agung jiwa binatang, Situ Wuhen, bertanya-tanya, mungkinkah Tan Yun mengetahui bahwa cicit tua itu kuat? Bukankah sudah waktunya untuk membiarkan Haur pergi bersama? Pada saat ini, Jin Xianghai secara alami tidak tahu bahwa alasan mengapa Tan Yun tidak membiarkan Jin Shaoxian pergi bersamanya adalah karena Tan Yun sudah mengerti bahwa Jin Shaoxian adalah anggota klan Jin. Tapi tidak peduli apa yang dipikirkan Situ Wuhen, dia tidak akan pernah memikirkan mengapa Tan Yun tidak membiarkan Situ Hao pergi bersama. Dia tidak hanya bisa menebak, tidak ada yang bisa menebak. Alasan Tan Yun sangat sederhana, karena dia memikirkan Situ Jianan di kampung halamannya, tugas ini. Dia bertekad untuk membunuh Situ Hao, tetapi memikirkan kolusi antara Situ Jianan dan Liu Ruyan, dia membenci musuh yang bermarga Situ pada saat ini. Pada saat ini, Jun Yuanfeng, yang mengkhawatirkan keselamatan Tan Yun, berkata dengan cemas, Tuan Muda Sekte, apakah Anda benar-benar ingin bertarung 1 lawan 4? Iya, Tan Yun mengangguk, nadanya menegaskan. Jun Yuanfeng berkata dengan penuh amarah, sekarang tetua penegak hukum mengumumkan bahwa kalian berempat menantang penguasa muda, dan resmi dimulai. Membunuh. Bunuh dia. Petik 2 petik 2. Zhao Bijun, Pang Yuan, Wu Yi, dan Yan Risen, untuk mencegah dikendalikan oleh teknik murid Tan Yun, keempatnya menutup mata mereka dan melepaskan kesadaran spiritual mereka, meneriakkan dan mengangkat pedang mereka ke udara di platform terapung. Dalam kehampaan, ketika Pang Yuan dan Zhao Bijun menyerang Tan Yun secara frontal, Zhao Bijun seperti hantu dan membunuh Tan Yun dengan pedang. Pang Yuan melambaikan tangan kanannya, dan dalam sekejap, dia menyerang Tan Yun satu persatu. Namun, Wu Yi dan Yan Risen bekerja sama untuk melakukan yang terbaik, membawa kekuatan ruang yang menyapu langit, dan cahaya pedang yang merobek kekosongan, dan membunuh punggung Tan Yun. Tiba-tiba, lusinan jimat serangan peringkat bawah berubah menjadi kerucut es dan naga api menyerang Tan Yun. Ketika leluhur besar mengira Tan Yun sudah mati atau terluka, pemandangan yang terjadi setelah itu membuat wajah mereka sangat berubah, dan mereka bangkit dari tempat duduk mereka dan berseru, kecepatan cepat. Di bidang penglihatan lebih dari 7 juta orang, tiba-tiba, Tan Yun berputar-putar di sekitar tubuhnya dengan kekuatan spiritual emas pucat, melakukan langkah besar. Desir-desir, pompa, lempar. Tapi melihat Tan Yun membalik tangan kanannya, memegang pedang terbang ungu, menarik busur besar dari kehampaan, dan membawa untaian darah dari Zhao Bijun, Pang Yuan, dan Wu Yi dalam sekejap. Detik berikutnya, Tan Yun lolos dari serangan dari langit, dan tubuhnya berkedip-kedip dari kehampaan sebelum muncul di samping Yan Richen di udara. Kenapa kamu begitu cepat? Tidak, tidak. Jeritan ketakutan Yan Richen membuat punggungnya dingin. Pergi ke neraka. Tan Yun memegang pedangnya dengan suara tulang retak dan memuntahkan darah, menembus alis Yan Richen, menembus kepalanya. Yan Richen terbunuh di tempat, dan 10 nadi jiwa dihancurkan sebelum mereka melarikan diri dari tubuh. Pada saat ini, semua serangan terhadap Tan Yun dari kehampaan menghilang, dan hanya tubuh Zhao Bijun, Pang Yuan, dan Wu Yi yang jatuh ke meja. Ketika mereka bertiga jatuh, darah muncul di leher mereka. Kemudian, saat semburan darah meluas, kepala ketiga orang itu terbang menjauh dari mayat itu. Namun, mereka bertiga baru saja dipotong lehernya oleh Tan Yun. Hanya karena kecepatan bergerak Tan Yun dan kecepatan mengayunkan pedang, kepala mereka terlepas dari leher mereka.
Tuan Muda Sekte, selamatkan hidupmu. Tuan Sekte Muda, tolong beri kami kesempatan. Wow, Sekte Master, kami tahu kami salah. Tuan Sekte Muda, Anda dapat menyelamatkan jiwa kami. Dengan teriakan memohon belas kasihan satu demi satu, urat jiwa mereka bertiga dibor di kepala 30 orang. Di antara mereka, Zhao Bijun dan Pang Yuan masing-masing memiliki 10 nadi jiwa, mengetahui bahwa tidak ada gunanya melarikan diri, jadi mereka berlutut dalam kehampaan dan terus bersujud. Tapi 10 pembuluh darah berkabut Wu Yi tidak berlutut, tetapi tersenyum sedih, saya telah berlatih Wu Yi selama 300 tahun, tetapi saya tidak pernah berpikir saya akan mati. Tan Yun mengabaikan Zhao Bijun dan Pang Yuan yang memohon belas kasihan, ekspresinya acuh tak acuh, dengan lambaian tangannya yang besar, kekuatan spiritual emas yang lembut, seperti gelombang emas yang menelan 30 nadi jiwa dari ketiganya. Detik berikutnya, langit kosong, seolah-olah tidak pernah ada perkelahian. Hanya 4 mayat di platform terapung yang membuktikan fakta bahwa Tan Yun telah membunuh 4 orang dalam sekejap. Pada saat ini, di lapangan Tiangong, jutaan murid saluran jiwa kuno, saluran talisman, saluran perangkat, dan saluran jiwa suci mengucapkan jeritan kesedihan yang tak terkendali. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana orang suci kita bisa mati? Putra suci kita adalah murid kita dengan rune terkuat. Oh. Petik 2 petik 2. Ketika 4 murid saluran patah hati, 4 leluhur saluran di lantai atas tampak jelek. Mereka masih menahan seorang wanita suci dan 3 putra suci untuk bergabung untuk membunuh Tan Yun, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka berempat bergabung untuk menghadapi Tan Yun dan masih lemah dan menyedihkan. Mereka berempat tidak memamerkan fakultas yang diajarkan oleh leluhur mereka kepada mereka, dan mereka mati dalam pembunuhan Tan Yun. Pada saat yang sama, mereka melihat wajah Tan Yun berubah. Dalam hati mereka, Tan Yun sama sekali bukan manusia. Jika itu adalah manusia, bagaimana dia bisa menggunakan 6 kekuatan alam jiwa untuk membunuh 4 jenius Dzogchen alam jiwa dengan ringan? Pada saat ini, Tan Taiyu, Tan Tai Xuanzong, ayah dan anak, tersenyum di wajah mereka. Karena Tan Yun tidak mengecewakan mereka. Di alun-alun, Xianer Tan Tai, yang menyamar sebagai seorang pria, menatap sosok Qian yang masih berdiri di langit, matanya menunjukkan kekaguman yang tak terhentikan. Dan Feng Yun di kursi Yulou, setelah melihat Tan Yun, memberi Feng Qingcheng, yang tampak lamban di kursi berikutnya, melalui transmisi suara, Qingcheng, kemampuan dan potensi Tan Yun juga telah terlihat. Dia tidak menggunakan pemurnian tubuh, juga tidak menggunakan seni pedang atau formasi pedang. Dia dengan mudah membunuh 6 orang satu demi satu. Ini menunjukkan bahwa apa yang diberikan Tan Yunzan kepada kita hanyalah puncak gunung es dari kekuatannya. Bahkan jika kamu memiliki kemampuan untuk melompat dan menantang lapisan kedua alam Vena ilahi, kamu mungkin bukan lawannya. Gao Su masih berharap kamu bisa mempertimbangkan untuk tidak membunuh Tan Yun, kan?